Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, nikmat, baik itu nikmat sehat maupun iman, sehingga saya masih sempat melakukan aktivitas saya pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut baginda. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irma, NIM 190201110, kelas PAI 5A, Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa materi tentang sosiologi pendidikan. Yaitu ada 6 sub. Yang pertama itu ada sejarah sosiologi pendidikan, kedua konsep dasar sosiologi pendidikan, ketiga pendidikan dan masyarakat, keempat peran sosial, edukatif, dan profesi guru, kelima sekolah, sosialisasi anak dan pembentukan kepribadian, keenam pendidikan dan pranatal sosial. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke bagian sejarah sosiologi pendidikan, terlebih dulu kita harus tahu apa itu sosiologi pendidikan. Jadi sosiologi pendidikan ini adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas proses interaksi sosial anak-anak mulai dari keluarga, masa sekolah, sampai dewasa, serta dengan kondisi-kondisi sosiokultural yang terdapat di dalam masyarakat dan negara. Tujuannya itu untuk mempercepat dan meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya, itulah tadi pengertian tentang sosiologi pendidikan dan tujuannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sejarah sosiologi pendidikan. Nah, sejarah sosiologi pendidikan ini berawal dari ilmu sosiologi umum atau sosiologi mikro yang muncul pada abad ke-18. Ilmu sosiologi ini melepaskan diri dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri sejak abad ke-19. Kemudian istilah sosiologi pertama kali digunakan Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 dalam bukunya Cours de Philosophie Positive. Kemudian sosiologi berasal dari dua kata, socios yang berarti kata dan logos yang berarti kata, perkataan, atau pembicaraan. Kemudian bagian B, konsep dasar sosiologi pendidikan, yaitu masyarakat, institusi sosial, peran, norma, interaksi sosial, konflik sosial, perubahan sosial, penyimpangan, globalisasi, dan kelompok. Selanjutnya bagian ketiga atau C, pendidikan dan masyarakat. Nah, pendidikan yaitu produk dari masyarakat karena apabila kita sadari arti pendidikan sebagai proses transmisi pengetahuan, sikap kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda, maka seluruh upaya tersebut sudah dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat kita.
Ya, kemudian bagi masyarakat sendiri, hakikat pendidikan itu sangat bermanfaat bagi keberlangsungan dan proses kemajuan hidupnya. Kemudian selanjutnya bagian D, peran sosial, edukatif, dan profesi guru. Peran sosial yaitu peran yang dimainkan seseorang dalam lingkungan sosialnya. Peran ini merupakan tuntutan dari masyarakat terhadap individu untuk memberikan sumbangan sosial dari anggotanya dalam rangka menjaga keutuhan sosial dan meningkatkan kebaikan dalam masyarakat tersebut. Kemudian edukatif. Nah, edukatif ini adalah suatu kondisi yang memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pengajaran. Selanjutnya, profesi guru, yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. Kemudian mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Selanjutnya, sekolah, sosialisasi anak, dan pembentukan kepribadian. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa memerlukan bantuan orang lain. Untuk itu, manusia ini memerlukan kerjasama dan bekerja dengan baik, sehingga memerlukan wadah yang disebut dengan sebuah organisasi. Kemudian sekolah adalah usaha sadar, terencana, dan diupayakan untuk memungkinkan peserta didik aktif mengembangkan potensi, baik fisik maupun non-fisik, secara fisik maupun non-fisik. Kemudian pentingnya akhlak tidak terlepas dari pandangan hidup dalam eksistensi kita sebagai khalifah di muka bumi. Pembentukan akhlak berperan penting dalam membentuk kepribadian bangsa. Nah, untuk membentuk kepribadian sendiri, maka pentingnya akhlak tidak terlepas dari pandangan hidup dalam eksistensi kita sebagai khalifah di muka bumi, karena pembentukan akhlak berperan penting dalam membentuk kepribadian. Selanjutnya bagian ke-6, yaitu pendidikan dan pranata sosial, di mana pendidikan ini merupakan salah satu pranata sosial dalam rangka proses sosialisasi atau enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, serta untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.